Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Trimaulani, NIM 3124000019 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan firewall pada topologi klien server untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Baik, langsung saja kita buka halaman Cisco Packet Tracker-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita membuat topologi klien server terlebih dahulu, yang dimana saya memerlukan 3 VC, 1 server, dan 1 switch. Dan di sini tampilannya dan banyak macam-macamnya. Saya memerlukan 1 switch, 3 VC, dan 1 server. Lalu kemudian kita coba untuk sambungkan dari semuanya menggunakan connection. Di sini banyak, ada automatically, ada console, ada cover strike, cover cross. Saya menggunakan automatical. Kita sambungkan. Baik, setelah semuanya sudah tersambung, langkah selanjutnya yaitu kita memberikan tanda pada masing-masing VC dan server agar mudah diketahuinya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1 dan untuk visi yang pertama 192.168.10.2 dan visi yang kedua 192.168.10.3 dan visi yang ketiga 192.168.10.4. Baik, di sini memberikan nomor angka untuk IP-nya itu di belakangnya dibedakan. Untuk server sendiri 10.1 dan PC yang pertama 10.2, PC yang kedua 10.3 dan PC yang ketiga 1.4. Yang membedakan hanyalah angka di belakangnya saja. Baik, selanjutnya kita ke server, lalu klik service, lalu ke DNS, dan DNS service-nya kita on-kan. Dan untuk nama, untuk pemberian nama itu bebas mau apa aja. Di sini saya namanya lydia.com. Nah, untuk address-nya kita samakan di IP servernya 192.168.10.1. Nah, setelah ini kita add, lalu kita klik email. Di sini kita biarkan saja seperti ini, jangan diubah. Untuk domain name kita samakan tadi saya buat widya.com. User 1, passwordnya 111, add user 2, 222, tambah user 3, 3 tambah. Nah, kenapa saya memberikan user 1, user 2, dan user 3? Karena kan visinya tadi ada 3 visi, dan saya membuatnya user 1 dan user 2, user 3, dan passwordnya juga. Lalu kita klik ke desktop, kita berikan IP configuration-nya di server, kita klik. Untuk IP address-nya sesuaikan sesuai IP server 192.168.10.1. Ini klik saja dan otomatis akan muncul. Dan untuk gateway-nya kita biarkan. Dan untuk DNS servernya kita samakan seperti IP server 192.168.10.
1. Nah, setelah ini kita close. Selanjutnya kita berikan IP di masing-masing visi 1, visi 2, dan visi 3. Sebelumnya ini kita kasih dulu agar bisa membedakan ya, user 1 tadi, ini user 2, user 3, agar ini udah semuanya user 1, user 2, dan user 3. Kita lanjut kasih visi 1 IP-nya di sini. Untuk IP address yang divisi 1, 2, kita klik, dan untuk gateway-nya kita ubah jadi IP server sama 168.0, dan DNS servernya sama, dan 2.168.1. Kita add di visi kedua lagi, kita ke desktop, IP, kita masukkan IP address yang ada di visi kedua, 9.168.0.3. Ini kita klik dan otomatis ada, dan ini ubah, gateway-nya kita ubah jadi IP server 68.1, dan DNS servernya kita ubah juga 192.168.10.1. Dan kita close. Kita lanjut ke visi ketiga, kita ke desktop, ke IP, dan kita masukkan IP address yang ada di visi ketiga, 192.168.1.0. Kita klik, ini kita ubah 192.168.10.1, dan DNS servernya juga kita ubah 192.168.10. Udah, kita close. Nah, semuanya udah ada, ini ada, ini pun ada semuanya. Lalu kita mau coba cek apakah sudah ada atau masuk. Kita klik ke desktop, udah. Lalu kita ke web browser. Nah, untuk URL-nya tadi aku widya.com. Cuman kita go. Nah, di sini udah ada tampilan seperti ini, maka sudah berhasil untuk konfigurasinya. Kita close saja. Lalu kita langkah selanjutnya itu menambahkan firewall. Nah, sebelum kita ke firewall, di sini saya mau coba untuk nambahin ke email untuk lebih konkret untuk pembuktiannya. Kita ke PC user 1, PC ke 1, kita klik, terus ke desktop, terus kita klik ke email. Nah, untuk username-nya tadi aku kasih user 1, untuk email address-nya user 1, lalu kita kasih tadi domain aku widya.com, dan untuk ini user 1, ini kan ini ya, widya.com, ini widya.com, baru ini user 1, passwordnya udah. Lalu kita save, terus kita close, dan lanjut ke visi yang kedua. Kita masuk ke email, kita masukkan user 2,
ini user 2 add, masukin domainnya widya.com, sama widya.com, widya.com, username-nya user 2, password-nya 2, save, lalu close. Selanjutnya ke visi ketiga, klik email, namanya user 3, user add, domainnya widya.com, ini kita pakai add ya, add widya.com, add widya.com, ini user 3 seperti itu ya, kita save. Nah, setelah ini jika sudah kita save, lalu kita lanjut ke konfigurasinya dari setiap visi. Langkah selanjutnya yaitu kita ke firewall. Kita klik server, terus kita klik ke desktop, udah ada di desktop. Nah, di sini kita klik firewall. Nah, untuk remote IP-nya, di sini aku mau ngeblok IP 1 di IP yang ada di visi 1. Berarti kita di sini 192.168.0.2. Dan karena aku mau ngeblok, berarti pilihan actionnya di sini ada Denny. Nah, protokolnya itu IP, dan untuk ini 0.0.0.0. Terus aku add, terus di sini masukin IP yang ada di visi yang kedua, 192.168.1.0.3. Di sini aku nggak mau diblok, yang divisi yang kedua aku nggak mau diblok, berarti aku pilihan actionnya allow karena nggak mau ngeblokir. Terus protokolnya IP, terus ininya 0.0.0.0 kali, lalu add, terus masukin lagi IP yang ada di divisi yang ketiga, 192.168.4. Sini juga aku nggak mau ngeblokir, jadi pilihannya allow, actionnya allow. Terus di sini IP, sini 0.0.0.0. Lalu add, terus untuk di sini servisnya kita on kan, aktifkan. Nah, dari sini kita save, kita close. Nah, dari sini aku mau user ke satu ke server, seharusnya jika saya klik akan menghasilkan output file. Jika tampilannya sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Karena tadi saya ngeblokir di visi yang pertama, kalau misalkan saya kasih di visi pertama, itu akan menghasilkan output failed progress. Nah, kan failed
Coba kita divisi yang kedua, valid juga nggak? Nah, divisi kedua itu sukses, karena tadi saya tidak ngeblokirnya. Karena saya ngeblokirnya itu cuma divisi yang pertama. Nah, visi yang ketiga juga ini ya, sukses. Nah, lalu kita coba lihat divisi pertama. Apakah web browser divisi pertama juga keblokir? Dan kita divisi pertama ini ya, kita klik, kita masuk ke desktop, sudah di desktop, kita ke web, di URL-nya kita masukkan media.com. Nah, nggak ada ya, karena sudah diblokir. Divisi yang pertama sudah diblokir. Memblokirnya, kita coba di divisi kedua. Apakah akan muncul? Apakah ada? Ya, nah, divisi kedua itu ada tampilan ini karena tadi nggak diblokir ya. Cuman kita lagi selanjutnya divisi ketiga. Kita masuk ke desktop, terus ke web. Divisi ketiga, nah, divisi ketiga juga muncul karena tadi nggak diblokir. Oke, kita mau coba di server. Kita klik command prompt, yaitu kita mau ke runningin-nya, mau ngecek apakah divisi pertama itu muncul apa enggak. Kita ping, kita masukkan IP yang ada divisi pertama 192.168.10.2. Nah, kalau misalkan itu kita enter. Nah, ini tadi yang aku blok. Nah, di sini ada tulisan request time out. Berarti tadi udah ya, ini keblokir yang ada divisi pertama. Cobaan aku mau ping yang ada divisi kedua, IP-nya 192.168.0.3. Enter. Nah, divisi yang kedua itu ada ya. Tuh, ini tertara. Ini reply from time. Tuh, ini sukses ada. Dan coba kita di isi ketiga. Enter. Nah, ada ya. Karena saya tadi ngeblokirnya cuma di visi yang pertama doang. Nah, ini sudah berhasil, sudah sukses. Udah ada firewall-nya, topologinya udah ada. Ini ya, untuk tampilan topologinya, topologi client servernya, dan dicoba firewall-nya juga sudah jalan. Yang untuk visi yang pertama tadi saya ngeblokir valid, dan visi kedua ketiga sukses. Sini Tara. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.